Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat, dan salam damai untuk seluruh pencinta pencak silat di Nusantara. Kembali lagi di channel kita Pesilat Kesatria. Di sini juga kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke pencinta pencak silat, di sini saya akan podcast dan wawancara tentang Pangeran 22. Pasti kalian semua kenal dengan Pangeran 22 setelah video berikut ini. Jangan lupa di subscribe channelnya dari Pesilat Kesatria. Di sana kalian bisa dapatkan info-info seputar pencak silat yang terupdate dan bermanfaat tentunya. Oke, langsung saja di subscribe sekarang. Los Karel. Oke pecinta pencak silat semuanya, di sini kita akan menghubungi admin Pangeran 22 terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam Mas. Waalaikumsalam saudaraku. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ada apa gerangan nih Mas Apriansyah? Telepon. Mau silaturahmi Mas Dimas kan nggak bisa kemana-mana, jadi kita bisa silaturahmi ya. Lockdown sekarang ya Mas ya. Di sana lockdown juga Mas. Iya Mas, lockdown juga. Ini enaknya panggil nama atau Pangeran 22 ini Mas? Mas aja warga PSAT Mas. Mas aja Mas. Siap dulu. Ini Mas, kita kan pasti udah pada kenal semua gitu dari pelosok negeri dengan namanya Pangeran 22 gitu kan Mas. jadi banyak timbul pertanyaan nih dari dulu-dulu pecinta pencak silat semuanya dan saya pribadi gitu Mas. Boleh nggak Mas tanya-tanya nih Mas? Boleh Mas, boleh. Nah, di sini kita mau tanya dulu ini Mas Dimas. Yang pertama ini apa sih alasan Mas Dimas tersendiri memilih nama YouTube itu Pangeran 22 dan slogan Los Gak Rewel gitu Mas? Oke. Jadi sebenarnya untuk nama Pangeran 22 ini emang sudah sering saya jelaskan juga, banyak yang bertanya emang Mas. Pangeran 22 sendiri saya ambil dari istilah anak muda, yaitu seorang pangeran ya. Dimana kalau dulu zaman-zaman kerajaan kan dinamai pangeran kan, anak muda. Terus dua-duanya saya ambil dari tahun berdirinya PSAT, karena saya seorang warga PSAT ya, saya ambil dari tahun berdirinya PSAT yaitu 1922. Saya ambil belakangnya. Nah, saya gabung jadi Pangeran 22, yang mana intinya Pangeran 22 ini adalah seorang anak muda yang punya semangat juang yang tinggi, yang selalu los gak rewel seperti slogannya Mas. Slogannya yang los gak rewel. Ya kata saya itu los gak rewel dalam artian kita meskipun sering dihina maupun sering dikucilkan, terus waktu itu juga saya ngeliputnya pakai apa adanya ya, intinya los gak rewel ya gitu. Terus yang kedua saat saya gak punya bensin gitu kan, waktu ngeliput acara saya juga pas sakit ya, pokok selalu los gak rewel guys. Pokok intinya seorang pemuda yang pemuda PSAT ya, khususnya pemuda 22 kan, yang punya semangat juang tinggi seperti itu Mas. Ya meskipun sebenarnya kalau menurut saya ya Mas ya, semua warga PSAT yang cowok itu menurut saya adalah Pangeran 22 gitu kan. Bukan saya pribadi, sebenarnya khusus buat umum itu. Umum dalam artian warga PSAT gitu Mas. Yang selanjutnya nih Mas, sebagai konten kreator nih, konten kreator PSAT khususnya, sering nggak sih Mas Dimas sendiri itu dikira sebagai pansos gitu, mencari uang lewat PSAT gitu, padahal Mas Dimas itu menyiarkan PSAT itu lewat YouTube gitu, pernah nggak sih Mas? Kalau itu sih tanggapan Mas Dimas ini? sama tanggapannya juga ya. Kalau itu sih ya namanya hidup ya Mas ya. Sebaik apapun kita melangkah, sebenar apapun kita menjalani kehidupan, pasti adalah segelintir orang yang tanda kutip tidak suka gitu kan Mas, dan lain sebagainya. Seperti pepatah yang dikatakan senior-senior itu, "Dek,
saat kamu menanam padi, nggak semuanya tumbuh padi deh, pasti ada rumputnya gitu kan. Itu menandakan saat kita menanam kebaikan, padahal harus menanam kebaikan ya, pasti sih ada rumput-rumput yang tumbuh ya, sesuatu yang apa ya, yang gak suka sama kita lah intinya. Terus tapi saat kita menanam rumput nggak mungkin tumbuh padi. Jadi intinya kalau kita menanam kejelekan ya nggak mungkin tumbuh padi gitu, kita pasti dapat kejelekan. Nah pada intinya mas, kalau pernahnya, kalau khususnya di Jember sendiri, saya alhamdulillah dulu di sini mensupport semua. Ya selain dulu senior maupun tingkat 2 di sini tuh ngerti lah apa itu media. Mereka ngerti perannya seorang media itu. Apalagi di era sekarang kan, di zaman sekarang, media itu sekali kita up 1 detik aja udah menjangkau ribuan orang mas, dalam 1 detik gitu. Dengan tujuan kita itu mengenalkan kepada masyarakat luas bahwasanya PSHT seperti ini loh. Kan nggak semua masyarakat tahu tentang PSHT. Malah kebanyakan masyarakat tuh menganggap PSHT itu tentang arogan, anarkis, keroyokan dan lain sebagainya. Nah disinilah peran kita anak-anak media yang punya bakat di media. Bakatnya warga PSHT kan macam-macam mas. Ada yang di media, ada yang di dakwah. Ya kalau pinter dakwah ya dakwah tentang PSHT itu, bahwasanya PSHT itu baik. Nah karena berhubung kemampuan saya di media, saya pengen berdakwah juga di sini lewat media. Bahwasanya ini loh PSHT yang sebenarnya seperti ini. PSHT cinta damai. Channel saya kan perdamaian kan mas. PSHT itu menghargai sesama. Kalau jika pun ada saudara saya yang melakukan kerusuhan, itu pasti ada sebabnya, nggak mungkin tanpa sebab. Karena apa? Warga PSHT itu tahu benar dan salah. Jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi pasti ada sebabnya itu mas. Seperti itu mas. Jadi kalau tanggapan saya dengan kata orang seperti itu, ada orang yang berkata seperti itu, ya menurut saya orang itu masih belum mau maju gitu kan. Padahal seperti yang kita ketahui, persaingan sekarang, apalagi perguruan ya, persaingan secara sehat, medianya juga banter juga. Bahkan semua perguruan sekarang udah punya media kan, media masing-masing. Nah itu, makanya menurut saya itu sangat wajib di setiap ranting maupun cabang itu, menurut saya punya media ini sangat wajib. Nah penting sekali sebuah media itu. Gak mungkin dong kita mendatangi masyarakat satu persatu mengenalkan PSHT. Wah gak mungkin. Terus ada media sekarang. Contohnya kayak channelnya Mas Apriansah di cabangnya Rawatinya. Ada program apa organisasi di situ. Pengen kenalkan mas kan enak, tinggal ngumumin, tinggal diupload ke channelnya Mas Apriansah. Tinggal lihat di rumah kan bisa kan tentang info-info seperti itu. Lebih mempercepat lah sekarang kan mas, zamannya mas beda dengan dulu mas. Ya seperti itu mas, tanggapannya saya seperti itu. Ini mas, ada lagi pertanyaan mas. Dulu alasan Mas Dimas ikut PSHT apa? Terus perjalanan singkat Mas Dimas nge-YouTube sampai sekarang sehingga banyaknya subscriber gitu. Gimana Mas Dimas? Tujuan ikut PSHT mas? Iya dulu ikut, kenapa milih PSHT? Oh, jadi sebenarnya kalau perguruan saya pernah mengikuti banyak perguruan sebelum ikut PSHT, tapi saya nggak perlu sebutkan itu perguruan apa saja. Yang jelas saya ikut PSHT itu waktu itu saya tuh penasaran sama pelatihnya yang pengen nyoba saya sebenarnya mas. Pelatihnya tuh kecil, lebih kecil daripada saya. Pikiran saya waktu itu pelatih ini masa ini gitu. Dengan angkuh saya, sombong saya waktu itu, terus saya masuk, akhirnya waktu itu langsung disambungkan sama pelatih, langsung kena B. Saya waktu itu langsung pingsan. Nah saat saya pingsan, sadar-sadar saya ingat, ternyata enak ini perguruan apa? Kan nggak tahu sih mas ya. Intinya pencak silat gitu kan kayak dulu itu.
enak terus saya ikut. Nah, akhirnya munggah tingkatan, munggah sabuk, saya diajarkan apa itu persaudaraan. Dari situlah yang awal mulanya tujuan saya itu tentang ya seperti itu, so angkuh dan sombong, pada akhirnya berubah watak saya menjadi persaudaraan berkat ajaran pelatih-pelatih saya waktu itu, Mas. Emang pelatih saya dulu waktu itu, waktu saya baru masuk, bertanya sama semua siswa, kan biasa kan Mas seperti itu, Dek, tujuan kamu ikut PSAT itu apa? Tujuan kamu ini apa? Ada yang kelahi, pengen bisa kelahi, ada yang pengen balas dendam, ada yang ini, itu, dan lain sebagainya. Oke, gak apa-apa, sekarang kalian saya rangkum jadi satu jawaban kalian. Tapi ingat ya, omongan saya ini, suatu ketika tujuan kalian yang berbeda-beda ini akan menjadi satu tujuan, yaitu mencari persaudaraan. Wah. Dan setelah saya menjadi warga waktu itu, saya sadar, iya, ternyata ini yang dikatakan Mas Pelatih. Saya ngerti rasanya persaudaraan dari dulu-dulu, apalagi saya kan suka ngebolang Mas ya, ke kota sana, kota sini. Saya gak punya siapa-siapa, disambut oleh dulur, gak punya rumah, tapi saya bisa punya rumah di kota orang. Ya Allah, inilah warga PSAT. Ini yang dikatakan pelatih dulu Mas. Jadi itu Mas alasan saya kenapa memilih PSAT. Kalau untuk YouTube sendiri Mas, saya kan anak musik ya, anak musik dulu di kampus. Nah, makanya saya tuh sering upload video emang di YouTube. Cuma saya belum fokus banget waktu itu. Cuma karya saya udah sering saya masukin YouTube. Nah, terus selain itu saya kan anak pencak silat, juga sering bikin video sparring gitu kan. Cuma ya masih resolusinya nggak bagus waktu itu, pakai HP apa Cina kalau salah waktu itu. Tapi saya upload buat nyimpen lah Mas di situ biar gak hilang lagi. Nah, lama kelamaan saya ngeliput pertandingan di Uluan waktu itu. Nah, dari situ lagi support oleh dulu sama Mas Mami juga tingkat 2, dan itu saya tambah bersemangat lagi. Padahal saya ngeliputnya waktu itu pakai HP Mas waktu itu. Perjuangan banget terus pokoknya. Dan HP-nya itu kalau saya sekali ngeliput itu udah penuh HP-nya Mas. Jadi saya bawa memori banyak. Ya Allah, gila inget saya Mas ya. Sekarang masih enak harus pakai kamera sendiri, kameramen juga sudah ada, tim sudah ada, studio juga sudah ada. Lain dulu emang bener-bener sendiri, bahkan mic saya gak punya Mas. Jadi kalau suaranya gak kedengeran, itu saya tuh ngasih teks substel Mas. Jadi dikasih teks di layar. Kalau pengen dibayangin Mas. Wah, itu wis perjuangan tuh. Oke Mas, itu dari saya Mas. Nah, tadi ada lagi Mas masuk pertanyaan yang terakhir itu, gimana sih sebagai konten pesilat khususnya itu, konten yang menarik biar banyak penonton itu gimana gitu Mas? Ada satu pertanyaan tambahan. Oh alah, sebagai konten pencak silat, kalau menurut saya sih Mas, kembali ke konten kreatornya. Iya, contoh dia skillnya apa di konten kreator tersebut. Kayak Mas Denny, dia kan teknik pencak silat. Ya karena memang skillnya Mas Denny di situ, dan itu menurut saya bermanfaat, akan bermanfaat juga. Ya itu yang di-up sama Mas Denny. Jadi orang tuh saat nonton channel tersebut jadi tahu, oh kalau saya nonton channelnya Mas Denny WW yang saya dapat yaitu tentang teknikan. Oh kalau saya nonton channelnya Mas Apriansa yang saya dapat tentang info-info pencak silat. Seperti itu kan. Oh kalau saya nonton channelnya Mas Bima itu saya dapat video-video lagu rap tentang pencak silat dan lain sebagainya. Jadi udah ada kategorinya masing-masing seperti itu Mas. Jadi pahami dulu apa skill kita di media seperti itu Mas. Kalau dari saya sih. Ya, tadi ada 2 pertanyaan itu dari yang pertama dari Mbak Dwi sama Mbak Dila. Salam dulu Mas. Wah, Mbak Dwi sama Mbak Dila, salam persaudaraan Mbak. Gimana kabarnya? Semoga jenengan sehat selalu di sana. Pokoknya meskipun kita gak pernah ketemu, tapi saya adalah saudara sampean Mbak, terus gak rewel ya.
Oke. Yang terakhir Mas Dimas. Mas, motivasi dari Mas Dimas sendiri bagaimana untuk dulur PSAT dan pecinta silat? Kalau motivasi saya, ya kita semua dalam mengejar cita-cita, kita harus selalu semangat, ya. Karena saya berbicara seperti ini bukan omong kosong, karena saya sudah mengalami itu Mas, yang awal emang benar-benar dari nol sampai saat ini ya saya nggak bilang saya sukses tapi bisa dikatakan berhasil gitu udah. Yang awal mulanya pakai HP dan ya melas banget mau meliput gak punya bensin gitu kan, saya kadang gadaikan helm saya ke tukang bensin tuh serius ya, tak gadaikan, Bu, ini saya beli bensin, saya nggak punya uang, helm saya taruh sini, nanti saya tembus, seperti itu Mas. Berangkat saya meliput, pulangnya itu kadang sama dulur memang dikasih bensin 50.000, akhirnya alhamdulillah ya Allah gitu kan. Dulur meskipun saya nggak minta emang dikasih gitu loh, itulah persaudaraan. Mungkin ngerasa ya, mungkin ya dulu dikasih uang ya tak tembus lagi helmnya. Kalau pas sakit gitu kan, berangkat terus gak ada tim, gak ada kameramen, ngevlog sendiri, nyediain tempat settingan sendiri, gak ada mic. Inget, makanya dari situ saya pengen memotivasi dulur-dulur semua, jika kalian punya cita-cita tekuni, dan yang paling penting restu dari orang tua. Karena saya ingat waktu itu saya kalau mau keluar tuh saya selalu pamit permisi sama orang tua, Umi saya mau liput di sana gitu. Orang tua saya bilang, iya nak, semoga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai, semoga kamu sukses. Dari situ saya kadang nangis saya di jalan, ingat tuh Mas. Ya orang tua, yang penting kita semangat yang pertama, terus yang kedua pesan dari orang tuanya itu restu dari orang tuanya, terus yang ketiga kita jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu Mas dari saya. Baik Mas Dimas. Untuk yang terakhir Mas, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Sama-sama saudaraku. Sampai jumpa. Minal aidin Mas Apriansyah. Iya Mas. Oke, untuk pencinta pencak silat semuanya, itu tadi wawancara kita dengan Kang Mas Pangeran 22 yang lebih dikenal dengan Pangeran 22. Bagi pecinta pencak silat semuanya yang ingin melihat serta menonton channel Perdamaian, jangan lupa di subscribe dan ditonton pastinya channel Pangeran 22. Mas KML, siap. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Apriansyah ini, karena channelnya sangat bermanfaat sekali pokoknya. Siap Mas Dimas. Terima kasih banyak Mas Dimas. Kita tutup dulu. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.